Ninja Sarung. Kalau denger namanya sekarang, mungkin kedengeran kayak film action murahan ya. Dulu waktu gue masih SD, bulan puasa tuh bukan cuma soal nahan lapar. Buat gue, itu bulan yang paling seru di antara bulan yang lain. Setiap berangkat terawih, anak lain paling cuma bawa satu sarung. Lah gue bawa dua. Satu gue pakai kayak biasa, satu lagi gue ikat di pinggang. Dan lucunya saat itu gue pakai celana panjang. Secara gitu. Sarung itu kan biasanya dipakai kalau kita pakai celana pendek kan ya. Lah ini gue udah pakai celana panjang, masih aja pakai sarung. Nyokap sampai heran. Dek, kamu ngapain sih? Udah pakai celana panjang, masih aja pakai sarung. Banyak-banyakin cucian mama aja. Belum lagi kalau nyokap tahu gue bawa dua sarung, bisa langsung sidang di tempat gue. Padahal dalam hati gue cuma mikir, ini bukan sarung biasa mah, ini perlengkapan tempur. Habis buka puasa, perut kenyang, minum manis udah 2 gelas. Gue langsung cabut keluar. Gak ada tuh yang namanya janjian di WhatsApp, gak ada telepon juga. Tapi anehnya, kita selalu tahu harus kumpul di mana. Nah kenapa kayak ada-ada gitu? Kalau udah maghrib lewat, pasti nongol satu-satu. Kadang di depan warung, kadang di pojokan gang, sambil teriak, "Woi, udah lengkap belum? Ntar tungguin si ini nih. Si ini mana?" Begitu lengkap, kita jalan bareng ke masjid. Ketawa-tawa di jalan, canda nggak jelas, kadang lari-larian kecil, energi masih full, padahal habis makan banyak. Nah, begitu sampai masjid, awalnya kita alim dulu, duduk rapi, ikutan takbir, sok kusuk gitu, tapi dalam hati udah siap-siap. Begitu ada jeda di antara rakaat, pertunjukan dimulai. Kita langsung bagi dua kelompok, biar adil, biar seimbang, kayak turnamen resmi gitu dah. Habis kebagi, masing-masing nyiapin senjata. Sarung pertama yang gue bawa, gue gulung bagian atasnya kenceng-kenceng, diputer, dipadetin, disisain ujungnya tuh buat pegangan. Nah, sarung yang kedua, itu kostum bro, gue tutupin ke muka, cuma kelihatan mata doang. Ninja banget pokoknya. Kadang ada yang modelnya kayak perampok, kadang ada yang kayak superhero gagal, tapi kita semua ngerasa keren banget. Begitu aba-aba nggak resmi keluar, langsung gas, perang sarung pecah, lari sana, lari sini, saling serang, ketawa campur teriakan. Kadang ada yang kena kaki, kadang kena punggung, tapi lucunya gak ada yang baper. Kena, ketawa, jatuh, bangun lagi, sarung lepas, ikat lagi. Itu bukan perang beneran, itu perang kebahagiaan. Kadang lagi seru-serunya, tiba-tiba, astagfirullah, kalian ini masjid buat apaan sih? Datang dah tuh bapak-bapak patroli, tatapannya tajam, suara tinggi. Ketika kita berubah jadi anak-anak paling alim di dunia, sarung langsung turun, duduk rapi, buka polos. Iya pak. Itu aja jawabannya. Begitu mereka balik sholat, A few moments later. gas lagi. Perang lanjut. Kadang kita sampai hafal ritmenya. Begitu imam salam terakhir dan doa panjang dimulai, itu biasanya momen paling aman buat nyerang terakhir sebelum bubar. Dan kalau tarawih udah selesai, itu tandanya gencatan senjata. Kita keluar masjid bareng lagi. Nafas ngos-ngosan, sarung berantakan, muka keringetan. Tapi, seru. Besoknya ulang lagi. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu sederhana banget. Gak ada gadget, gak ada upload story, gak ada yang rekam. Tapi entah kenapa rasanya lebih hidup. Sarung yang harusnya buat ibadah berubah jadi pedang ninja. Masjid jadi arena, dan kita cuma anak kecil yang lagi menikmati masa kecilnya. Kadang gue kangen masa itu, kadang kangen jadi ninja sarung, kangen dimarahin bapak-bapak, kangen momen dimana masalah terbesar cuma besok tim kita harus menang. Dan ya sampai sekarang nyokap masih nggak tahu alasan sebenarnya kenapa dulu cucian sarung selalu nambah tiap Ramadan.